Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu ada permintaan dari teman-teman peternak minta direview cara merawat kambing yang sedang hamil, kambing bunting, gimana cara perawatannya. Nah, mungkin saja teman-teman peternak ini agar anaknya mungkin ya sehat, yang di dalam perut begitu lahir normal. Kebetulan ini ada 3 orang juga ini yang bertanya, ada yang di komentar, ada juga yang di WA. Dan banyak juga teman-teman peternak yang mengalami begitu kambingnya lahir tidak ada susunya. Nah, itu disebabkan karena apa? Kita akan bahas teman-teman ya. Sebenarnya video sebelumnya itu sudah ada teman-teman ya, yang sudah saya jelaskan perawatan bagi kambing yang sedang bunting jika nanti begitu melahirkan tidak kekurangan air susu lah, intinya seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, perawatan bagi kambing yang sedang bunting atau sedang hamil ini sebenarnya hampir sama dengan kambing yang biasa teman-teman ya. Entah kambingnya itu lagi menyusuin, atau entah kambingnya itu lagi bunting, atau entah kambingnya itu lagi sedang tidak bunting gitu. Sebenarnya perawatannya itu hampir sama ya. Nah, yaitu pemberian pakan, cuman dibedakan teman-teman ya. Ini misalnya kambing saya tidak bunting ya, kita berikan pakan cukup di hijauan, itu tidak jadi masalah. Meskipun hijauannya hanya 1 macam atau 2 macam atau 3 macam, itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Namun bagi kambing yang sedang bunting, itu langkah terbaik itu sebenarnya memberikan pakan yang bervariasi teman-teman ya. Yang mana pakan yang bervariasi itu biasanya yang jenis singkong. Contoh jenis singkong ini untuk penunjang susu mungkin kurang ya. Jadi ada hijauan lain yang bisa menunjang air susu nanti begitu kambing itu melahirkan. Nah, mungkin di situ ada. Karena pengejaran air susu teman-teman ya, yaitu bukan begitu kambing sudah lahir seperti ini, contoh baru kita kejar berikan comboran, itu sebenarnya salah. Kambing jika sedang bunting, contoh misalnya kawin sekarang, habis itu kambing ini positif bunting ya, sebulan oke lah masih aman, 2 bulan, tapi nginjak ke 2 bulan ke atas itu teman-teman peternak itu harus jaga kualitasnya. Baik dari segi pemberian pakannya, usahakan kambing itu jangan sampai kekurangan pakan. Di dalam cempe itu juga menyerap teman-teman ya, jadi perlu pemberian pakan yang berkualitas, perlu pemberian pakan yang bagus. Nah, perlu pemberian pakan yang betul-betul tercukupin, jangan sampai kekurangan. Saya berikan contoh teman-teman ya, terkadang di kandang saya ini sering kekurangan pakan ya. Nah, itu hal yang wajar karena memang kebetulan saya juga sibuk, banyak kegiatan lah teman-teman ya. Karena sifatnya di Madura ini beda dengan di kota-kota. Kalau di Madura ini misalnya kita mau pergi ngambil daun, tiba-tiba ada tetangga yang sakit atau apa, atau ada yang meninggal, jadi kita harus pergi pulang. Meskipun bukan tetangga dekat teman-teman ya, jaraknya mungkin ada yang 5 kilo gitu, tapi kita harus cepat pulang untuk bantu atau apa gitu teman-teman ya. Nah, sifat kemanusiaannya begini teman-teman ya, kehidupan di Madura itu. Jadi begitu ada orang meninggal atau ada orang sakit, langsung kita pergi. Ada orang misalnya kecelakaan, langsung kita pergi gitu. Jadi meskipun kita lagi ngambil daun, kita cepat-cepat pulang teman-temannya. Nah gitu. Nah, wajar aja di kandang saya ini terkadang itu kekurangan air susu, tapi tidak terlalu teman-teman ya. Biasanya kambing ini kalau kekurangan pakan, itu pertumbuhan cempenya teman-teman ya, itu agak lambat. Pertumbuhan cempenya itu agak lambat. Seharusnya nanti cempe itu dia lahir agak besar kondisinya, jadi dia lahirnya agak kecil. Meskipun sudah diberikan bibit yang bagus ya, contoh induknya bagus, pejantannya juga bagus, tapi kalau pakannya kekurangan sampai induk kambingnya itu kekurusan, itu biasanya nanti hasil anaknya itu dia kecil teman-teman ya, yang keluar gitu. Nah, dan juga nanti begitu lahir itu air susu juga kurang gitu. Makanya teman-teman peternak jangan sampai kurang pakan. Waktu hamil ini perawatannya harus betul-betul ekstra kalau sudah nginjak 2 bulan ke atas gitu. Karena itu nanti mengumpulkan ASI lah teman-teman ya. Jadi induk ini harus diberikan pakan yang berkualitas. Itu dicombor lebih bagus ya, dicombor itu lebih bagus. Gini teman-teman ya, teman-teman peternak combor induk yang sudah melahirkan atau sudah menyusui ya, sudah menyusuin cempenya,
usia berapa hari baru dicombor. Jadi untuk pertumbuhan susu itu dia memang ada peningkatan, tapi tidak seberapa teman-teman ya. Beda dengan menyombor waktu dia masa hamilnya. Jadi kalau dia masa hamilnya sudah dicombor, nah itu kelebihannya banyak. Saya jelaskan buat teman-teman, rahasia seperti ini jarang yang dibongkar ya. Kalau kambing lagi bunting itu diberikan pakan atau dicombor, contoh misalnya 4 tahu itu kan masuk bagus, itu pertumbuhan cempenya bagus. Begitu nanti lahir dia, induknya tidak kekurangan susu, sehingga cempe itu menetek terus ke induk, sehingga cempenya itu tidak kekurangan susu teman-teman. Maka pertumbuhannya itu dia maksimal gitu. Dan jika misalnya anak kambing ini kekurangan susu, maka yang terjadi itu biasanya pertumbuhan lambat. Terus habis itu dia bulu kayak agak kusam-kusam, tidak rapi, tidak klimis lah ya. Habis itu perut biasanya ya agak buncit kayak kambing cacingan lah ya. Itu akibat di kekurangan susu. Begitu nanti usia 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi cempe itu yang bagus dikejarnya waktu usia berapa Mas Oman? Waktu mengejar cempe pertumbuhan itu sebenarnya usia 0 hari sampai ke 4 bulan. Yang paling bagusnya itu 1 bulan itu harus betul-betul genjot. 1 bulan, 2 bulan itu harus betul-betul digenjot air susu. Begitu nanti dia belajar makan, itu kekurangan susu tidak terlalu parah teman-teman ya. Pertumbuhan itu tidak terlalu parah. Yang betul-betul harus mendapatkan susu yang banyak itu dari 0 hari sampai usia 2 bulan itu paling. Tuh, agar pertumbuhannya maksimal teman-teman ya. Dan ada juga teman-teman peternak ini yang nanya di WA, Mas Somad, kambing saya sudah dicombor menggunakan ampas tahu, bekatul, dan apa juga katanya itu. Saya lupa teman-teman ya. Apakah bisa apa ya? Apakah menghambat ke pertumbuhan susu katanya? Sebenarnya enggak teman-teman ya. Itu bagus. Jadi teman-teman peternak itu tinggal diseleksi. Apakah induknya itu memang keturunan dari kambing air susunya yang sedikit gitu. Sebenarnya itu ada peningkatan teman-teman ya. Kalau sudah dicombor itu ada peningkatan untuk produksi susunya gitu loh ya. Nah mungkin saja teman-teman peternak itu dia mencombornya kalau sudah dia lahir. Ya memang haruslah waktu sudah lahir itu dicombor, itu memang harus agar susunya lebih maksimal lagi. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi, itu susu itu dikejarnya dari waktu hamil teman-teman. Nah intinya perawatannya seperti ini aja. Pakan yang utama buat indukan yang sedang bunting atau tidak bunting atau menyusuin pun juga sama teman-teman ya. Jangan sampai kekurangan pakan, khususnya yang lagi bunting. Karena apa? Kambing yang lagi bunting itu jika tidak kekurangan pakan, maka produksi susu itu dia lebih maksimal teman-teman ya. Nah untuk indukan yang sudah melahirkan itu apakah harus juga Mas Somad memberikan pakan yang betul-betul full? Nah itu harus teman-teman ya. Karena apa? Itu dia cempe itu sebenarnya masih makan lah, bantu makan ke induk gitu melalui susu. Jadi harus betul-betul berkualitas juga makanannya teman-teman ya. Jangan sampai asal-asal teman-teman peternak memberikan pakan yang asal lah ya. Contoh kayak rumput liar. Nah itu kalau rumput liar itu memang wajar teman-teman ya, produksi susu itu agak sedikit itu wajar. Karena memang mungkin ya kekurangan nutrisi di situ, kekurangan vitaminnya juga di situ mungkin ya di bagian rumput liar itu. Tapi kalau di daunan, di hijauan itu biasanya lebih banyak teman-teman ya gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman ya merawat induk yang sedang bunting itu sebenarnya sangat mudah. Intinya jangan sampai lalai lah ya dari segi pakannya, itu aja intinya. Usahakan pakan itu betul-betul yang berkualitas agar pertumbuhannya maksimal. Dan juga teman-teman peternak ini harus menjaga kambing itu supaya tidak baku tanduk itu. Karena jika kambing itu baku tanduk biasanya nanti cempe yang di dalam itu bisa mati teman-teman ya. Nah gitu, begitu induk itu melahirkan terkadang cempenya mati di dalam. Itu biasa disebab juga karena apa ya, mungkin ya baku tanduk atau juga stres gitu. Usahakan juga kambing itu jangan stres di masa hamilnya itu, agar nomor 1 tidak keguguran, dan nomor 2 pertumbuhannya cempenya tetap gitu teman-teman ya, enggak terhambat lah gitu ya. Dan jangan juga terlalu banyak memberikan contoh kayak molase atau gula merah itu karena bersifat dia hangat, jadi jangan terlalu banyak gitu. Diberikan boleh, itu sangat bagus, diberikan sangat bagus, cuman jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan agar tidak kepanasan cempe yang di dalam teman-teman ya. Dan mungkin videonya sampai di sana aja teman-teman ya, karena memang pembahasannya cuman cara merawat kambing yang sedang bunting
yang minta direview. Dan jika teman-teman peternak suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.